Hai para Sundaders, kumaha kabarna? Damang sadayana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film Martial Universe untuk bagian yang kelima. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Cerita pun dilanjutkan dengan Lindong dan kawan-kawan datang dan kedua sekte pun bertarung dengan sengit. Dengan memanfaatkan kekacauan ini, Guruyan membuka formasi di menara dan membiarkan Lindong bersama King Zhu untuk mencoba mengambil batu leluhur kembali. Sehingga Lindong dan King Zhu dengan mudah mencapai puncak menara. Namun kali ini kekuatan angin astral pelahap tulang lebih besar dari sebelumnya, yang membuat bila angin yang tajam menjadi pakaian King Zhu tersobek. Dan jika dibiarkan terlalu lama, entah apa yang akan terjadi, sehingga Lindong memutuskan untuk mengeluarkan King Zhu dari menara jimat. Setelah itu King Zhu memberitahu Guruyan tentang Lindong yang menerobos angin pelahap tulang sendirian. Saat itu puncak menara bersinar dengan terang dan menara jimat perlahan mulai tenggelam ke bawah tanah. Tanpa perlindungan penjaga menara, menara jimat tidak mampu bertahan dan akan segera lenyap. Tanpa berpikir panjang, Ying Huan pun menerobos masuk ke dalam untuk menyelamatkan Lindong. Di sisi lain, Teng Lei dan ayahnya sangat senang dengan perubahan ini. Saat menara jimat tenggelam sepenuhnya, kematian Lindong pun sudah bisa dipastikan. Mereka lalu pergi dari menara jimat meninggalkan Guruyan dan para murid yang sedang menunggu mayat Lindong. Kemudian Guruyan memerintahkan semua murid menggabungkan kekuatannya untuk memperlambat tenggelamnya menara jimat. Dia juga memerintahkan Xuanzu mengubah semua harta di menara Qiwu menjadi energi dan mengambilnya untuk membantu menahan menara jimat. Tanpa membuang waktu, Xuanzu mengirimkan tanda untuk memanggil semua harta di menara Qiwu. Namun Mugian tidak membiarkan semua berjalan sesuai keinginan Guruyan. Dia membuat penghalang dan menahan semua energi yang telah dipanggil Xuanzu. Di sisi lain, Lindong yang tidak mengetahui situasi di luar menara terus berjuang menahan angin pelahap tulang dan perlahan mendekati batu leluhur. Namun di saat dirinya mendapatkan batu tersebut, Lindong tiba-tiba kehilangan kesadaran. Jiwanya masuk ke tempat asing yang sangat luas dan disebut sebagai dunia pelahap. Di sana dia bertemu dengan pemilik pertama dari jimat pelahap yang bisa dianggap sebagai senior Lindong. Senior itu memberitahu Lindong jika dirinya telah menempatkan segel pada jimat pelahap. Satu-satunya cara untuk menghapus segel itu adalah dengan melepaskan roh jimat. Namun untuk mendapatkan pengakuan dari roh jimat, Lindong harus mampu memahami dunia pelahap ini dan keluar sebelum menara jimat kembali ke dalam tanah. Jika dia gagal melakukannya, maka Lindong akan terjebak ke dunia ini seumur hidupnya. Di sisi lain, Ying Huan memeriksa semua tempat yang dilewati untuk menemukan Lindong. Namun hingga tiba di puncak menara, dia belum melihat tanda-tanda keberadaannya. Sampai akhirnya dia melihat tangan Lindong di bawah tumpukan batu dan langsung menghampirinya. Saat itu Ying Huan mengabaikan rasa sakit di tangannya dan terus memindahkan tumpukan batu yang mengubur Lindong. Di lain tempat, Guruyan mendapatkan firasat jika Lindong masih hidup dan telah membangunkan pemilik asli dari jimat pelahap. Dia lalu menggunakan sisa kekuatannya untuk menghubungi kesadaran Lindong dan membimbingnya memahami dunia di mana Lindong berada. Dengan bantuan Guruyan, Lindong mulai memahami dunia pelahap dan semua yang dia lihat hanyalah ilusi. Di saat itu, seniornya kembali muncul dan menyerahkan peta spiritual yang menunjukkan lokasi dari jimat ruang. Dia mengingatkan Lindong untuk mengumpulkan 8 artefak leluhur lainnya dan dirinya ditakdirkan untuk memusnahkan iblisi. Dan saat Lindong membuka mata, dia melihat Ying Huan yang dengan panik berusaha membangunkannya. Saat itu Guruyan dan para murid tidak sanggup lagi menahan menara jimat. Mereka terdorong oleh angin kuat yang dihasilkan dari menara jimat yang kembali masuk ke dalam tanah. Dan di saat semua orang telah putus asa, Lindong muncul dari tumpukan batu bersama Ying Huan yang sebelumnya berhasil meninggalkan menara jimat tepat waktu. Kemudian Lindong memperlihatkan peta spiritual dan menyerahkan batu leluhur kepada Guruyan. Namun saat itu juga dia terjatuh dan pingsan karena kelelahan.
Teng Lei yang baru saja kembali ke perkemahan mereka sangat marah saat mengetahui bahwa King Tan telah dibawa pergi oleh Lang Tian. Kemudian dia membunuh anak buahnya yang tidak berguna untuk melampiaskan kemarahannya. Pada awalnya dia ingin menggunakan King Tan untuk mendapatkan jimat kelahiran suci dari Lindong. Namun karena sekarang King Tan telah menghilang, dia harus memikirkan cara lain untuk mendapatkannya. Dia lalu menyuruh ayahnya kembali ke kota Dakui, sementara dirinya akan mencari cara untuk memancing Lindong keluar dari serikat jimat. Di tengah perjalanan, Muqian menghentikan Lang Tian yang akan membawa King Tan kembali ke serikat jimat. Dia memberitahunya jika di dalam tubuh King Zhu ada energi dari istana kegelapan. Jimat kegelapan yang selama ini hilang kemungkinan berada di sana, dan King Tan merupakan petunjuk untuk menemukan lokasi istana kegelapan. Jika mereka bisa mendapatkan jimat kegelapan tersebut, kesempatan untuk mengalahkan iblis akan menjadi lebih besar, dan Lang Tian bisa menjadi pahlawan yang dihormati oleh semua orang. Di lain tempat, Ketua Ying datang ke serikat jimat dan memberi selamat kepada Guru Yan karena telah mendapatkan batu leluhur dan peta spiritual. Dia juga berterima kasih karena telah menjaga Ying Huan dengan baik. Namun kali ini Ketua Ying ingin membawa Ying Huan kembali ke Sekte Dao. Saat itu Ying Huan bermaksud untuk membantu Lindong merawat lukanya. Namun di sana King Zhu telah mendahuluinya. Melihat kedekatan mereka, perasaan Ying Huan menjadi tidak menentu dan dia memilih untuk pergi dari sana. King Zhu pun memberitahu Lindong bahwa King Tan belum ditemukan dan Lang Tian telah menghilang. Xuan Xu telah mengirimkan orang untuk mencari mereka, namun hingga saat ini masih belum ada kabar. Mendengar hal tersebut, Lindong tidak bisa lagi tetap tenang dan bergegas mencari mereka dengan mengabaikan luka-lukanya. Di lain tempat, Lang Tian memberitahu King Tan tentang Lindong yang terluka pada pertandingan Menara Jimat. Dia sangat khawatir dengan keselamatan Lindong yang demi melenyapkan iblis dia harus melalui banyak kesulitan. Lang Tian meminta King Tan untuk ikut bersamanya mewakili Lindong memusnahkan iblis dan racun es di tubuh King Tan bisa menahan iblis tersebut. Dengan kekuatan Lang Tian, mereka akan bisa mengalahkan iblis dengan mudah. Dengan begitu Lindong tidak perlu lagi menempatkan hidupnya dalam bahaya. Namun untuk menggabungkan kekuatan Yin dan Yang mereka berdua harus saling berdekatan dengan intim. Demi keselamatan Lindong, King Tan akan melakukan apapun yang diperlukan dan tanpa ragu bersedia untuk mengikuti Lang Tian. Mereka pun lalu memulai menggabungkan energi Yin dan Yang di dalam tubuh mereka. Namun dikarenakan racun es terlalu kuat, mereka berdua tidak mampu untuk menahannya dan jatuh pingsan dengan tubuh hampir membeku. Lindong pun datang ke perkemahan Sekte Boneka Yin untuk mencari King Tan. Namun mereka tidak menemukan satu pun petunjuk dan tempat itu telah lama ditinggalkan. King Zhu yakin jika Teng Lei pasti tidak akan melukai King Tan dikarenakan Lindong memiliki sesuatu yang sangat diinginkannya. Dia mengingatkan Lindong untuk tidak bertindak terburu-buru dan sebaiknya kembali ke serikat jimat untuk memikirkan langkah selanjutnya. Kemudian Ying Huan merasa jika Lang Tian sedikit mencurigakan sebelum dia terkena mantra jimat boneka milik Teng Lei. Namun Lang Tian kembali tanpa cedera. Ying Huan curiga jika Lang Tian telah menyelamatkan King Tan dan membawanya ke Sekte Gerbang Yuan. Namun dia sengaja tidak memberitahu Lindong untuk membuatnya terus khawatir. Setelah itu, Lindong menyuruh Ying Huan untuk tidak berpikir negatif kepada Lang Tian. Dia menganggap Lang Tian sebagai saudaranya dan telah berulang kali untuk menyelamatkan dirinya dan King Tan. Dia tidak percaya jika Lang Tian akan mengkhianatinya dan menyuruh Ying Huan untuk tidak ikut campur lagi dalam masalah mereka. Saat itu, Ying Huan sangat kecewa dengan sikap Lindong yang tidak menghargai niat baiknya. Dia telah mempertaruhkan nyawanya hanya untuk menyelamatkan Lindong, namun Lindong tidak pernah peduli kepadanya. Lalu Ying Huan pun memutuskan untuk kembali ke Sekte Dao bersama ayahnya. Di saat itu, Xuan Xu memberitahu Lindong jika Ying Huan telah meninggalkan serikat jimat bersama ayahnya. Dia menyerahkan obat yang ditinggalkan oleh Ying Huan bersama dengan sebuah surat untuk Lindong. Xuan Xu juga memberitahunya jika Sekte Boneka Yin telah mengirim pesan yang berhubungan dengan King Tan dan Lang Tian. Ternyata Teng Lei menyuruh Lindong datang ke lokasi yang telah ditentukan dengan membawa batu leluhur. Dia ingin menukar nyawa Lang Tian dan King Tan dengan batu itu. Jika tidak, Teng Lei akan mengirimkan kedua jasad mereka ke serikat jimat.
King Su pun merasa jika hal ini sedikit mencurigakan. Dengan kekuatan Lang Tian di peringkat Pil Yuan, tidak mungkin mereka berdua akan tertangkap oleh Teng Lei dengan mudah. Kemudian Lindong pun bertanya, apakah Guru Yan keberatan jika dirinya menyerahkan batu leluhur kepada Teng Lei? Setelah memastikan keselamatan King Tan dan Lang Tian, dia akan mencari cara untuk mendapatkannya kembali. Guru Yan mengatakan jika Lindong adalah ketua serikat dan akan mengikuti semua keputusannya. Dia lalu akan menyerahkan batu leluhur tersebut dan akan menyuruh Xuan Su untuk mengumpulkan semua murid untuk menemani Lindong ke tempat yang telah ditentukan oleh Teng Lei. Di sisi lain, King Su kembali mencoba untuk mencari King Tan dan Lang Tian. Kali ini dia menemukan es hitam yang biasa tercipta saat King Tan menggunakan kekuatannya. Namun agar King Tan bisa menggunakan kekuatan racun es tersebut, dia membutuhkan bantuan energi dari seorang peringkat Pil Yuan. Dan jika Teng Lei telah menangkap mereka, tidak mungkin dia akan membiarkan Lang Tian dan King Tan berlatih bersama di sini. Di tempat lain, Lindong dan Xuan Su bersama dengan para murid serikat jimat menemui Teng Lei di tempat yang telah ditentukan. Namun tentu saja semua itu adalah jebakan dan Teng Lei mulai menyerang mereka. Di saat itu Guru Yan pun masih mempelajari peta spiritual untuk menemukan lokasi jimat ruang. Saat itu Xuan Su muncul dan mengatakan dia kembali untuk memastikan keamanan di Menara Qiwu. Namun Guru Yan merasa ada yang aneh dengan Xuan Su. Kemudian King Su pun datang membantu Lindong dan mengancam Teng Lei untuk segera menyuruh pasukannya mundur. Di saat itu Lindong akhirnya mengetahui jika Lang Tian telah berhasil menyelamatkan King Tan, namun entah mengapa dia tidak membawanya kembali ke serikat jimat. Dan tiba-tiba Xuan Su pun mendapatkan firasat buruk dan bergegas kembali ke Menara Qiwu. Saat Lindong dan yang lainnya telah tiba di Menara Qiwu, mereka pun melihat Guru Yan tergeletak tidak bernyawa dan peta spiritual telah menghilang. Lalu Xuan Su pun menyuruh Lindong dan yang lainnya pergi karena dia ingin bersama Guru Yan sendirian. Kabar meninggalnya Guru Yan pun sampai ke istana Taiking dan Ketua Shen melampiaskan kemarahannya kepada para murid dan melatih mereka dengan sangat keras. Lin Susu sendiri terkejut setelah mendengar berita itu dari Rong Er. Di sisi lain, Lang Tian memberitahu King Tan jika saudara seperguruannya telah membantu mereka ketika mereka pingsan karena berlatih terlalu keras. Saat itu Muqian muncul dan memberikan peta spiritual yang menyimpan lokasi jimat ruang. Dia memberitahu mereka jika Lindong telah memberikan peta tersebut agar Lang Tian dan King Tan bisa membantunya menemukan jimat ruang. Saat ini serikat jimat mengalami banyak masalah dan Lindong tidak punya waktu untuk mencari jimat itu. Lang Tian merasa aneh dengan alasan Muqian karena Lindong selalu menyelesaikan masalahnya seorang diri dan tidak mengenal Muqian. Namun Muqian menyuruh Lang Tian untuk bertanya sendiri kepada Lindong jika dia tidak percaya kepadanya. Dia lalu menyuruh Lang Tian dan King Tan segera pergi dan menemukan jimat ruang secepatnya. Di sisi lain, Teng Lei sangat kecewa kepada Muqian karena telah menggunakan dirinya dan sekte bonekain sebagai umpan untuk mendapatkan peta spiritual. Namun setelah mendapatkan peta tersebut, Muqian malah tanpa ragu memberikannya kepada Lang Tian. Muqian pun mentertawakan kebodohan Teng Lei dan mengatakan jika dia sendiri belum bisa memastikan jika peta tersebut adalah asli atau palsu. Dia ingin menggunakan Lang Tian dan King Tan untuk menguji peta itu dan memastikan keasliannya. Kemudian dia pun lalu menyuruh Teng Lei dan pasukannya kembali ke kota Dakui. Kemudian Lindong menemani Guru Yan untuk yang terakhir kalinya. Kenangan tentang Guru Yan yang selalu membantu dan membimbing dirinya saat dalam kesulitan masih teringat dengan jelas. Namun sekarang dia harus merelakan kematian Guru Yan dan melanjutkan kewajibannya sebagai penerus artefak leluhur. Di saat Lindong akan mengkremasi Guru Yan, nyala api tiba-tiba padam dan Guru Yan hidup kembali. Ternyata luka yang dideritai Guru Yan sebelumnya sangatlah parah, sehingga dia harus menghentikan napas untuk sepenuhnya fokus memulihkan diri. Di saat Xuan Su duduk di puncak menara, dia melihat batu di tongkat Guru Yan mulai bersinar dan tali itu berubah kembali menjadi tongkat. Melihat hal ini, Xuan Su pun segera mengerti apa yang telah terjadi.
Di sisi lain, Guru Yan lalu meminta batu leluhur yang diserahkan sebelumnya. Dia menanyakan apakah Lindong siap untuk mengambil tanggung jawabnya sebagai penerus artefak leluhur. Melihat Lindong yang ragu-ragu, Guru Yan menegurnya dan mengatakan agar tidak selalu bergantung kepada dirinya. Ia lalu mengambil batu itu dan mulai menyalakan cahaya di sekitar lingkaran, yang kemudian melesat ke langit yang tiba-tiba mendung. Guru Yan pun mengumumkan bahwa hari ini adalah hari suksesi Lindong dan secara resmi menyerahkan nasib Serikat Jimat kepadanya. Sinar cahaya itu kemudian bergabung di atas langit. Melihat pilar cahaya dari atas menara, King Zhou pun mengucapkan janjinya sebagai utusan jimat yang akan selalu melindungi Lindong. Harta yang telah diubah menjadi energi untuk membantu menahan menara jimat muncul dari balik awan dan kembali ke menara Qiwu. Di Sekte Dao, terjadilah gempa bumi yang sangat dahsyat dan membuat semua murid khawatir jika gempa ini disebabkan oleh Iblisi. Ketua Ying memberitahu mereka jika gempa ini merupakan tanda bahwa penerus artefak leluhur telah menerima takdirnya. Cahaya energi terbang melewati Sekte Dao dan melewati istana Taiking. Muqian pun berlari sambil menangis menemui Kaisar Iblis karena telah ditipu oleh Guru Yan. Namun sang Kaisar Iblis malah menyalahkannya karena Muqian tidak cukup kejam. Kemudian Lindong dan Lin Yan mencoba membawa Guru Yan ke tempat tidur. Namun Guru Yan sangat benci diperlakukan sebagai orang cacat. Guru Yan lalu mengungkapkan bahwa dirinya masih memiliki peta spiritual dan peta yang telah dicuri Iblisi adalah peta palsu. Lalu Guru Yan menyuruh Lindong agar pergi ke kota Dakui untuk menemukan orang yang dapat memecahkan peta spiritual. Sementara itu Serikat Jimat akan terus berpura-pura jika Guru Yan sudah mati dan para murid lainnya akan dikirim untuk menemukan peta palsu yang telah dicuri oleh Iblisi. Namun Lindong kecewa mengetahui bahwa Guru Yan tidak tahu nama dan alamat ahli peta tersebut. Mereka hanya berkomunikasi melalui tulisan jimat dan Guru Yan tidak bisa memberi Lindong petunjuk apapun. Kemudian Guru Yan lalu memberikan segel jimat dan menyatakan jika saat ini Lindong adalah guru jimat tingkat pertama. Saat mengetahui bahwa orang yang dia cari juga memiliki segel jimat, Lindong pun bercanda bahwa dia akan menggeledah setiap orang yang dia temui di kota Dakui. Di sisi lain, King Zhou masih memikirkan tujuan Lang Tian yang tidak membawa King Tan kembali ke Serikat Jimat. Saat itu Lindong muncul dengan membawa sebotol anggur di tangannya. King Zhou penasaran dengan sikap Lindong yang tidak khawatir saat saudara perempuannya menghilang. Namun Lindong berpikir jika King Tan akan lebih aman bersama Lang Tian dan Lang Tian pasti akan membantu menghilangkan racun es di tubuh adiknya. Lindong meminta King Zhou untuk menemaninya ke kota Dakui mencari ahli peta. Namun King Zhou mengatakan jika dia harus kembali ke istana Taiking terlebih dahulu. Dia berjanji akan menemui Lindong segera setelah urusannya selesai. Kemudian Xuanzu pun berjalan dengan Lindong dan Lin Yan untuk memimpin mereka keluar dari kota. Dia memberikan sebuah tas yang penuh dengan aset Serikat Jimat dan memperingatkan Lindong untuk menggunakannya dengan bijak. Saat akan berpisah dengan Xuanzu, bola cahaya yang berisi pesan dari King Tan muncul dan memberitahu Lindong bahwa saat ini dia bersama dengan Lang Tian. King Tan berjanji untuk kembali setelah menyelesaikan sesuatu yang ingin dilakukannya. Lin Yan pun khawatir mengetahui King Tan masih bersama dengan orang jahat tersebut. Namun Lindong menenangkannya dan berjanji akan menjemput King Tan segera setelah urusan di kota Dakui selesai. Setelah Lindong dan Lin Yan pergi, King Zhou yang diam-diam mengikuti mereka keluar dan berbicara dengan Xuanzu. Meskipun dia berpura pergi ke istana Taiking, King Zhou sebenarnya berencana untuk pergi ke tempat di peta palsu untuk menemukan Lang Tian. Xuanzu heran mengapa dia tidak mengungkapkan keraguannya kepada Lindong. Namun King Zhou tidak ingin mengatakan apapun sampai kecurigaannya dikonfirmasi. Xuanzu lalu bertanya apakah King Zhou mulai menyukai Lindong. King Zhou mengatakan bahwa dia hanya ingin menemukan Iblisi. Namun Xuanzu tidak yakin dengan jawaban King Zhou dan dia memberikan benda hijau kecil untuk digunakan sebagai perlindungan dalam perjalanannya. Sejak kembali ke Sekte Dao, Ying Huan telah dikunci di kamarnya dan dijaga oleh Wudao. Dia tidak mengerti mengapa mereka mengurung dirinya. Dia mencoba segala cara untuk membuat dirinya keluar. Kemudian Ying Huan terlihat ke cermin ajaib untuk melihat Lindong. Namun dia semakin marah mengingat Lindong yang pernah menggunakan cermin tersebut untuk menguji takdirnya dengan King Zhou.
Lalu Ying Huan sekali lagi dia berjalan ke pintu keluar dan menemukan bahwa penghalang ajaib sekarang membiarkannya lewat. Saat berjalan di sekitar sekte Dao, dia melihat sosok wanita yang memberikannya gaun dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan segera mewarisi misi hidupnya. Ketua Ying kemudian muncul dan memberitahu bahwa dirinya adalah penerus dari guru jimat es. Pada awalnya Ying Huan sangat bersemangat dan berpikir jika dirinya akan menjadi seperti Lindong. Namun Ketua Ying memberitahunya bahwa untuk menjadi guru jimat es, Ying Huan harus melepaskan semua keinginan dan ketertarikan emosionalnya. Ketua Ying juga mengingatkan bahwa akan lebih baik bagi Ying Huan untuk memutuskan hubungannya dengan Lindong sekarang sebelum dia menjadi lebih terikat. Kemudian Ying Huan memikirkan Lindong dan nasib buruk yang dia alami. Dia lalu mengirim pesan kepada Guru Yan untuk meminta nasihat dan bantuannya untuk menemukan Lindong. Guru Yan pun merasa lucu dengan pesan tersebut. Ketika Guru Yan bertanya kepada Xuan Su apakah King Su atau Ying Huan yang akan menjadi pasangan yang lebih baik bagi Lindong. Namun Xuan Su tidak bisa memilih dan mengatakan jika kedua wanita itu memiliki kelebihan masing-masing. Guru Yan lalu memutuskan untuk membantu Ying Huan. Dia ingin memastikan agar Lindong mendapatkan dukungan dari sekte Istana Taiking dan sekte Dao. Guru Yan lalu mengirimkan burung ke Ying Huan dengan sebuah pesan. Pada malam hari Lindong dan Lin Yan berkemah di tengah hutan. Di sana Lin Yan bertanya apakah Lindong juga menyukai Ying Huan. Namun Lindong pun mengatakan jika dia hanya menyukai King Su dan tidak mungkin menyukai gadis liar Ying Huan. Tapi sebelum dirinya tertidur, Lindong kembali untuk memikirkan Ying Huan. Saat ini Muqian mengeluh kepada sang Kaisar Iblis tentang Lang Tian yang tidak melakukan apa yang telah direncanakan. Sekarang dia sadar jika dirinya terlalu meremehkan perasaan manusia. Muqian juga telah mengetahui jika peta spiritual yang dicurinya ternyata palsu. Namun dia sengaja memberikannya kepada Lang Tian untuk memberinya pelajaran. Kaisar Iblis merasa jika Muqian menjadi cemburu sama seperti manusia dan mengingatkan agar Muqian menggunakan metode yang lebih kejam, dan Muqian pun mengatakan jika dirinya telah membuat rencana yang lain. Di sisi lain, Lindong dan Lin Yan telah tiba di kota Dakui dan berusaha menghindar penjaga boneka. Ketua Teng mencoba dengan paksa untuk mengendalikan jimat pelahap dan dia masih terjebak di dalamnya. Di saat jimat pelahap mengeluarkan cahaya, Ketua Teng mengira usahanya berhasil. Namun tak disangka jimat pelahap itu mulai menyedot energi Yuannya dan menempel dengan erat. Kemudian Teng Lei berlari masuk dan mencoba untuk membantu ayahnya. Sementara Diao yang terguncang di dalam berharap Lindong segera mengambil jimatnya kembali. Dan Ketua Teng pada akhirnya menjatuhkan jimat pelahap. Diao berhasil melarikan diri tanpa diketahui dengan memanfaatkan energi Ketua Teng. Teng Lei kemudian memberitahu ayahnya bahwa jimat pelahap telah dipasangi segel, dan itulah sebabnya mengapa Serikat Jimat tidak mencoba untuk mendapatkannya kembali. Namun Teng Lei yakin jika Lindong pasti akan datang ke kota Dakui, dan saat itu dia pasti akan menangkapnya dan memaksa Lindong untuk mengungkapkan rahasia jimat pelahap. Kemudian Ketua Teng menyarankan agar mereka menggunakan mantra untuk mengendalikan jimat pelahap. Namun Teng Lei menolak dan pergi untuk memerintahkan penjaga meningkatkan keamanan di kota Dakui. Diao yang telah bersembunyi dan mendengarkan percakapan mereka menabrak baju bersih dan memperingatkan Teng Lei bahwa dia tidak sendirian. Kemudian Teng Lei melihat Diao dalam bentuk rakun dan berteriak kepada para penjaga untuk menangkapnya. Namun Diao sangat lincah dan dengan mudah menghindari mereka. Ketika Teng Lei merasa telah berhasil menangkap Diao, dia hanya menemukan genangan air kencing. Di sisi lain di kota Dakui, Lindong menemukan kerabat Tuan Lau dan menanyakan tempat di mana dia bisa memperbaiki tombak sisik bumi. Saudari Lau lalu menyuruhnya pergi ke toko dagang Wan Jin setelah Lindong membayar informasinya dengan batu yang Yuan. Kemudian Lindong dan Lin Yan menemukan dagangan tersebut, di mana seorang pria yang bernama Wan Jin sedang melelang seorang wanita muda. Lalu Lin Yan ingin menyelamatkan gadis tersebut dan Lindong berpikir jika pria itu mungkin orang yang dia cari. Lin Yan kemudian berpura-pura menawar gadis itu, sementara Lindong mengalihkan perhatian juru lelang. Saat Lin Yan kabur dengan gadis itu, Lindong mencoba menggunakan kekuatannya untuk menahan Wan Jin. Namun ternyata Wan Jin jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan.
Dan Lin Yan terkejut ketika dirinya tanpa sengaja menarik lengan gadis itu yang ternyata adalah sebuah boneka. Wan Jin sangat marah dan meminta Lindong untuk mengganti kerugiannya, tapi tentu saja Lindong menolak dan membawa Lin Yan kabur dari tempat itu. Namun tidak lama kemudian mereka kembali bertemu dengan Wan Jin di saat mereka akan berbelok di tikungan. Ketika Lindong mengatakan bahwa dirinya ingin memperbaiki senjata spiritual, suasana hati Wan Jin langsung berubah. Lindong lalu mengujinya dan menanyakan apakah dia pernah pergi ke kota Yan. Namun Wan Jin hanya diam dan mengabaikan pertanyaan Lindong. Di saat itu Wan Jin sangat terkesan dengan tombak sisik bumi. Dia mengatakan jika senjata itu sangat unik dan biaya perbaikannya akan sedikit mahal. Wan Jin menarik harga yang sama dengan boneka manusia yang sebelumnya dia coba jual. Lin Yan pun mulai menawar, namun setiap kali dia melakukannya, Wan Jin akan menaikkan harganya lebih banyak. Dan pada akhirnya Lindong menghentikan Lin Yan dan menyetujui harganya. Namun Wan Jin ingin dibayar sebelum bekerja, sehingga Lindong memberinya semua uang yang mereka miliki. Wan Jin lalu menyuruh Lindong untuk kembali dalam 3 hari. Meskipun mereka kehabisan uang, Lindong yakin jika Wan Jin adalah orang yang mereka cari. Hal ini terungkap di saat Lindong secara tidak sengaja menjatuhkan batu leluhur di depannya. Dia yakin jika Wan Jin pasti akan datang untuk mencarinya. Dan tentu saja dugaannya benar. Wan Jin sangat senang karena orang yang telah lama ditunggunya pada akhirnya tiba. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari ningali film Xiao Tong undur diri dan salam Sundaners.